Dan dari sisi Slate bakal coba untuk bawa Nino Jungler di sini dan dua combo lama Rafaela Bruno. Yang dimana di patch note sebelumnya dari sisi skill pertamanya itu bakal kasih movement speed 30% gitu yang membuat Bruno bisa hit and run ditambah dengan adanya Holy Healing. Ini akan nambahin movement speed dan gak cuma movement speed yang ditambahkan tapi ada healing atau bahkan dari tambahan HP yang pastinya dikeluarkan dengan adanya Rafaela yang menyanding Bruno di area laning phase nanti. Ini cukup menarik karena Momo bakal ketemu sama Esmeralda dari seorang Gear. Ya. Kemungkinan Poviusnya harus agak sabar nih mainnya. Agak sabar mainnya sampai mungkin nanti Bruno ini jadi. Mereka baru bisa join team fight. Momonya baru bisa fokus untuk ngincer ke arah 1-1. Tapi last pick Xavier di tangan pemain-pemain dari Slate Esports. Oke. Cukup menarik karena dari kedua mid laner sama-sama berada di posisi yang harus stuck ya di tempatnya, ya kan? Meskipun Xavier juga ngebuka dengan satu buah downing line. Ya, ini kemungkinan besar masih bisa di pick off oleh pemain-pemain dari tim Kodak. Tapi cukup menarik karena mereka memang punya Povius untuk ngincer ke arah 1-1 dan bahkan ngincer ke arah Xaviernya. Iya, tapi apakah Akai dari rival ini bisa untuk ngelok langsung ke arah Minotaur? Karena kalau dia ngelok ke arah Minotaur, follow up seperti apa yang akan diberikan sama Todak? Apakah damage-nya akan cukup dengan hanya Ciku dan Moon saja? Atau justru Slate mereka memaksimalkan dengan draft yang aku bisa bilang Slate di draft kedua ini mereka bagus banget sih. Harusnya damage critical dari Bruno tuh perih juga kalau dengan keadaan yang di atas ya, dengan keunggulan perekonomian. Dan ini yang menjadi PR tersendiri buat Oda karena tipikal hero mereka sama persis sama Slate Esports di game yang sebelumnya menurutku, dengan ngebawa dua hero. Dan di sini Povius juga bisa nyumbangin damage, setidaknya balancing, gak cuman karya bertumpu dua member saja dari Todak Malaysia. Dan kita akan lihat tentunya bagaimana visualisasi dan juga implementasi dari 10 hero tersebut bagaimana. Pertukaran lane, lihat Cipi. Pinter banget dari Todak. Aku udah mikir kalau misalnya memang Momo ketemu sama Gear, udah pasti Momo bakal kalah lane. Tapi sekarang sengaja diketemuin Cikunya sama Gear. Ciku harus berhati-hati, masih punya Splicker dan Yams langsung mengcover dengan cukup cepat ke area bawah. Ini menarik ya tentunya, di mana mereka menempatkan marksman-nya di area XP lane dan lihat ini akan ada satu buah kesulitan sendiri buat Ciku ketika menghadapi Gear karena terlihat tadi terserap banyak sekali dari sisi shield yang dimiliki. Ini yang membuat Gear akan mendapatkan keuntungan dan itu yang memfokuskan dari roamer mereka yang untuk mengarah terus ke area Ciku karena mengingat Ciku adalah sasaran empuk dan Glass Cannon juga di area top lane. Momo udah mulai dipukul mundur dan Gear sudah mulai dikepung. Mau tidak mau nampaknya Gear harus ketinggalan satu wave minion di area bottom lane. Ini harus di babysit sih dari Cikunya menurut aku karena dia posisi kan sekarang di XP lane ya. Berarti dari segi perolehan goldnya dia hanya berpaku dari ini platingan gold plate aja di area bawahnya. Dan Gear yang akan dipukul mundur oleh Yams tentunya. Sementara rival bakal mencoba untuk membantu terlebih dahulu Ciku. Harusnya dia udah dapat tabungan yang cukup sih. Dia nabungnya di HSBC kayaknya. Harusnya iya sih. Ini nabungnya sampai habis lagi sih. Sampai habis. Udah langsung auto kaya gak sih? Ditambah lagi dari sisi Todak Malaysia udah bisa kasih keuntungan buat Ciku sendiri karena dia udah invest juga. Di sisi lain Ciku udah berhasil ngenumbangin turret dan swiping lane. Dia bakal coba untuk diterapin karena belum Turtle berubah ke Turtle kedua. Mereka udah hancurin satu struktur bangunan dan bahkan menyulitkan Gear. XP lane dari Slate Esports Turtle dan kayaknya bakal langsung diamankan gitu saja, namun ternyata tidak. Gimana Turtle berhasil disecure dengan ada satu Minion Fury, tapi lihat Circle Eagle mengarah tepat ke tubuh dari satu member Slate Esports. Ada Mir masih bisa mundur ke arah belakang, begitupun juga Nick. Belum ada korban jiwa dan hilangnya turret yang ada di area bawah dibayar dengan ada dari satu objektif Turtle. Iya, setidaknya mereka dapetin Turtle lebih bisa untuk membuat perekonomian tidak terlalu buruk-buruk banget. Tapi posisi dari Gear harus berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Tipis banget, kurang beberapa milimeter ya itu ya. Curse of Crow-nya hampir bisa menangkap keberadaan dari seorang Gear. Dan kali ini Slate Esports mereka harus berhati-hati sama lane bawah sih menurut aku. Karena Ciku udah numbangin satu turret kan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan Ciku untuk melakukan rotasi itu besar banget. Bisa aja dia bisa ngebantu ke area mid-nya sehingga ngebuat Gear kali ini ya udah dikasih aja untuk di area bawah dijaga terlebih dahulu, mainnya akan lebih sedikit pasif dari Gear.
Benar, gearnya ini bakal terus dibikin kewalahan sih supaya dari segi pengumpulan itemnya juga terhambat. Karena kita tahu nanti ketika gearnya rotasi ini akan menguntungkan teman-teman dari Slate Esports sendiri kan. That's why dari Chico guys dia belum menerapin ke area sweeping lane, dia masih bertahan ke area bottom lane dan rotasi yang sempat diduga juga sudah mulai diterapkan oleh Chico guys di area mid lane. Rival sudah mulai memantau pergerakan dari jungler lawannya, bahkan sudah kasih efek zoning out juga. Mystic Field sedikit merugikan karena sisi yang diberikan menghambat pergerakan dari Todak. Mungkin kita bisa lihat juga di mana dari teman-teman Todak udah mulai melakukan kesinambungan di area top lane untuk memukul mundur dari god lane-nya Slate Esports, tapi mereka coba untuk reset lagi. Dan ini untuk game yang kedua mereka bakal main lebih pasif, beda banget sama game yang pertama tadi ya Ci. Iya, mungkin karena mereka udah tahu ya di bawahnya ini udah rontok turretnya. Jadi lihat pressure tetap diberikan oleh Todak juga. Kali ini lihat gearnya tumbang dan first blood di menit yang keempat cukup bisa dibilang cukup panjang waktu yang dibutuhkan dari Todak untuk mendapatkan first bloodnya. Namun trade-nya menjadi sedikit rugi karena Chico yang harus tumbang ditukarkan dengan Esmeralda. Tapi kerugian tersebut akan ditutup oleh Todak secara cepat dengan ada satu objektif Turtle yang berhasil diamankan secara cuma-cuma, tapi di area bottom lane ada kekosongan. Ini yang membuat Slate Esports juga langsung menutup kerugian akan hilangnya Turtle dengan menghancurkan satu struktur bangunan yang masih terbaut gold shield. Di area top lane mirroring kembali terjadi, di mana Gear sudah mulai coba untuk memberikan efek mundur punishment, tapi himpitan dari satu buah heavy spins belum bisa mempanis karya satu member. Tapi nampaknya di area bottom lane di mana jungler dari Slate Esports pun harus ditewaskan gitu saja oleh Chico guys. Jadi yang membuat Slate harus menelan satu pil kerugian harusnya nggak sih? Harusnya sih agak sedikit rugi karena mereka nggak berhasil untuk tumbangin turret bawahnya ya. Dan yang nggak rugi adalah buat teman-teman yang apply kartu kredit HSBC nggak sih Cipi? Benar dong Ci. Karena ada cashback Rp250.000 ya teman-teman ya. Jadi langsung apply kartu kreditnya sekarang juga dan kamu bisa mendapatkan poin reward tentunya setiap transaksi kamu. Dan kali ini pemain-pemain dari Slate juga mereka masih coba untuk cari cara nih gimana nge-mukul mundur pemain-pemain dari Todak. Benar banget, tapi kalian juga harus cari cara tentunya buat ngumpulin uang dan dapetin Aura Collections dari Logitech G. Karena ini special shout out juga untuk Logitech G, official partner kita, di mana akan ada era baru permainan dengan Aurora Collections dari Logitech G. Iya, betul banget. Nanti kalau udah dapat gaming gear, jangan lupa untuk fokus ya, untuk fokus tentunya pertarungan online kalian dengan Omni. Jadi langsung unduh gratis di Google Play Store dan juga App Store kalian. Karena ini adalah aplikasi yang benar-benar akan membantu kalian fokus di permainan online kalian. Tapi kita bisa fokus juga terhadap item yang sudah mulai dikumpulkan di menit yang ke-6, di mana Chorus Insight ini template item yang sudah dikantongi dari sisi one-one-nya sendiri yang tertrigger aktif ketika stacknya terkumpul. Dan kalau bisa dilihat dari Todak, di mana yang mengungguli dari segi gold different, ini yang membuat dari Chico guys, dia udah udah ngantongin item Kara Berserker Fury, di mana critical damage-nya pasti akan sangat menyakiti para member-member dari Slate Esports sendiri. Di area bottom lane kekosongan terjadi dan satu struktur bangunan nampaknya harus runtuh dari Todak Malaysia dan akan langsung ditutup kerugian tersebut dengan adanya satu objektif Turtle. Dan Slate udah baca itu sih, mereka coba untuk cari kompensasi lain ketika mereka kehilangan Turtle yang terakhir. Dan bahkan gak hanya kehilangan Turtle, turret di area atas juga dijebolkan sama Chico. Dan kali ini Slate mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk ini jadi kayak kebawa sebenarnya sama permainan dari Todak sendiri. Tapi kali ini lihat heavy spin dibuka begitu saja. Rival mencoba untuk mengincar ke arah FMM dan bahkan lihat FMM-nya kena headbutt dan itu dia tidak bisa tumbang. Gear mencoba untuk mengcover namun sudah terlambat karena FMM sudah hilang terlebih dahulu. Moon kali ini masih mencoba untuk mengusir, terkena stun dengan satu buah Curse of Crew dan energy impact dari seorang Moon. Sementara Rival lihat ini ketika bertemu dengan Akai, salah satu hal yang bisa dihindari cuma dengan ngebawa satu buah Purify. Tapi hanya di tangan seorang Gear. Itu dia, ini yang membuat harus benar-benar diperhatikan langkahnya agar tidak dihimpit oleh rival sendiri. Karena Todak benar-benar udah kasih efek zoning out ke area Slate Esports. Mereka perlahan tapi pasti membuat anak-anak Slate Esports terbuai dengan pola permainan yang mereka bawa. Karena kini lihat, outer inner turret di area bottom lane bahkan sudah mulai hilang dari Slate Esports. Dan dengan hilangnya center turret, visions dari Todak Malaysia kan jauh lebih luas lagi. Belum hilang aja mereka udah berani buat jajah karya hutan yang dimiliki oleh Slate Esports. Dan kini udah makin hilang center turret ini membuat mereka akan jauh lebih dalam lagi
memberikan efek zoning out karya Slate Esports dengan area efek yang luas juga dari Moon. Ini membuat Slate benar-benar harus mulai memutar otak mereka dengan komponen hero yang mereka bawa dan FMM yang kita tahu adalah ujung tombak mereka juga. Ini harus dikasih modal awal yang baik. Terlihat dia belum dapetin point assist juga. Di sini bonus goldnya akan terhambat. Dan juga belum dapetin point kill. Ini yang membuat mereka benar-benar harus mulai cari celah sekarang juga, Ci. Betul, karena berbeda, bahkan levelnya jauh sih. 3 level dibandingkan Ciku. Dan buat teman-teman juga yang mau memamerkan kemampuan skill MLBB kalian, kalian bisa langsung join turnamen komunitasnya One Esports di battlefight.com/oneesports. Dan siapa tahu kalian ketemu teman mabar di situ ya. Iya, teman mabar langsung gas yang solo player ya, Ci. Player tuh ya yang duo-duo. Waduh, udah saatnya kalian bikin squad bareng ya. Dan join turnamen komunitas di One Esports. Tapi kali ini lihat Todak yang bahkan itu hampir nyaris ya dicuri. Tapi masih bisa diselamatkan dan tanpa ada kontes sih. Ini udah berat buat Slate kayaknya ya untuk maksain kontes. Ini PR mereka adalah setidaknya nahan dealing damage-nya karena kini gear sudah mulai menjadi bulan-bulanan. Masih bisa ngindarin karya satu buah Holy Baptism, tapi lihat Reaper yang datang dari belahan bumi bagian bawah dan tidak diduga oleh seorang gear pun harus dipanis. Dengan ada damage yang diberikan, 1 member tewas, 4 member tersisa dan Lord beberapa detik lagi akan melangkah ke area objektif base start yang dimiliki oleh Slate Esports. Oke, sementara kali ini 2 lane push akan dilakukan oleh Todak. Sementara rival udah menjadi garda terdepan tentunya pemain-pemain dari Slate mereka. Benar-benar ini dibawa banget ke permainan yang dibawakan sama Todak kali ini. Di game kedua terlihat sangat amat didominasi oleh Todak dan bahkan satu buah Feather Astra bakal coba untuk mengucir pemain-pemain dari Slate. Tapi kita lihat satu buah minion Fury-nya dibuka sama seorang Adamit tapi tidak membuat pemain Todak mundur begitu saja. Karena Nick akan tumbang menjadi garda terdepan. Momo pun akan menjadi pertukaran karena Todak akan lebih berfokus gimana caranya Lord ini bisa menembus sampai ke area base turret dari Slate Esports. Ini pengorbanan yang bagus dari Momo karena lihat bayarannya cukup mahal, 1 nyawa dengan 2 base tambahan. Ini yang membuat Todak Malaysia semakin di depan, semakin di atas angin. Dan dari segi gold difference ini mereka benar-benar mengungguli dengan raya ketimbangan sosial yang terjadi. Dari segi perekonomian Slate Esports mereka banyak banget PR-nya di sini. Terlihat dari Ciku guys udah benar-benar ngantongin banyak banget item damage dan bahkan di area bottom lane kita bisa lihat juga satu buah Faded Ice Break masih bisa dihindari tapi Hippie Spin skin pun bisa dihindari dan membuat jungler dari Slate Esports pun harus ditewaskan begitu saja. Tidak ada bayaran yang pasti akan hilangnya jungler mereka harus kembali reset, gak mau terlalu dalam lagi dari Todak Malaysia. Mereka pun merasa cukup puas dan kemungkinan besar mereka tahu betul Slate Esports ini adalah tim yang tidak boleh di-underestimate. Mereka akan menunggu hingga kedatangan Lord yang kedua atau jika ada momentum, karena terlihat dari Slate Esports sendiri mereka gak mau keluar terlalu dalam. Ingat base mereka juga udah mulai hilang. Di sini tersisa 1 saja yang ada di area bottom lane, Cimo. Ya, oke. Dan sementara Slate Esports, gimana caranya mereka setidaknya ini ya dapetin satu team fight yang benar-benar optimal banget. Mungkin dengan satu buah minion Fury dari Adamir di follow up dengan cukup cepat. Tapi kita tahu ngebuka weakness point buat seorang One meskipun sudah diturunkan dari 4 ke 3, ini masih butuh waktu. Karena ketika weakness point misalnya fokus nih ke satu pemain di area depan, misalnya contohnya rivalnya masih bisa mundur, ya kan, sehingga weakness pointnya akan terlalu jauh, tidak bisa digapai sama seorang FMM dan itu lebih banyak ngebuang waktu lagi. Sehingga ketika Adamirnya masuk dengan Minions Fury, mereka nggak akan punya damage yang cukup kecuali dari Sayla dan juga sekarang gearnya kalau misalnya memang udah benar-benar tanky banget. Tapi lihat Ciku guys aja udah level 15. Dan bahkan maksimal. 90% ini mapnya dipegang sama Todak. Iya, perbedaan damage ini tadi juga signifikan banget. Dimana 4000 damage deal disumbangkan oleh Ciku dan hanya 1000 damage lebih tadi yang disumbangkan oleh FMM. Dan kita akan lihat di mana Lord ini sudah pasti akan dikuasai oleh Todak Malaysia. Slate Esports tahu betul akan itu. Mereka hanya coba untuk mengatasi dengan adanya global presence dari Downing Light. Tapi tidak bisa men-steal karya objektif tersebut. PR mereka cukup besar dan berat di sini, memanfaatkan Sayla untuk menghentikan objektif Lord yang kedua, di mana di menit ke-12 itu Lord Charles sudah enhance. Dan kini kita bisa lihat juga di mana Todak Malaysia mereka bakal coba untuk manfaatin dari 3 laning phase mereka coba untuk manage 2 wave minion yang hadir di 3 laning phase yang dimiliki oleh Slate Esports, di mana mereka udah mulai menyatu menjadi satu kesatuan untuk menghentikan langkah Lord yang sedang dalam perjalanan masuk ke arah high ground base yang mereka miliki di menit yang ke-13. Iya, sementara kali ini kita melihat push yang akan dilakukan oleh
Todak mulai masuk ke area base dari Slade sendiri sudah dibuka, base pinnya ada Mira sudah tumbang dan bahkan Lordnya tidak tertahankan. Kali ini Todak mereka akan berfokus terlebih dahulu. Satu buah cross ball tank sempat terlepas begitu saja, tapi lihat Lordnya sangat amat berfokus terhadap turret di area base-nya dan bahkan FMM tumbang begitu saja. Tidak akan ada yang bisa melakukan defense dan itu dia triple kill yang berhasil diamankan oleh Chico, membuat 2-0 diamankan oleh Todak. Slade Esports harus gugur di MPLI kali ini. Yes, tidak ada kesempatan bagi